Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumega, NIM 2015053, Prodi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam, dosen pengampu Puri Handayani MA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kreativitas dan keterbakatan. Yang pertama adalah definisi kreativitas. Ada yang sudah tahu tentang definisi kreativitas? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kreativitas. Kreativitas adalah menurut psikologis, kreativitas tidak hanya berwujud hasil yang konkret. Akan tetapi, kreativitas dapat berupa kegiatan imajinatifnya atau sintesis pemikiran yang hasilnya bukan hanya perangkuman. Kreativitas mungkin mencakup pembentukan pola baru dan gabungan informasi yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya dan pencakupan hubungan lama ke situasi baru dan memungkinkan mencakup pembentukan hubungan yang baru. Dan yang selanjutnya itu adalah kreativitas di atas rata-rata kelompok atau klaster. Kedua yang dimiliki anak atau orang berbakat ialah kreativitas sebagai kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu yang baru, sebagai kemampuan memberikan gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah, atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada pada sebelumnya. Dan selanjutnya itu adalah keberbakatan. Bakat adalah kemampuan yang merupakan sesuatu yang melekat atau inherent dalam diri seseorang, merupakan bawaan sejak lahir dan terkait dengan struktur otak. Definisi Columbus, grup bakat ini adalah asynchronous atau development, yakni kemampuan kognitif di atas rata-rata yang mempunyai intensitas yang kuat yang dipadu dengan pengalaman dan kesadaran diri yang secara kualitatif berbeda dengan orang normal. Seperti itu. Dan yang selanjutnya ini adalah hubungan kreativitas dan keberbakatan. Konsepsi Dering Conception dan Renzulli dan kawan-kawan 1981 yang menyatakan bahwa 3 ciri pokok yang merupakan kriteria atau persyaratan keberbakatan ialah berkaitan antara kemampuan umum di atas rata-rata. Salah satu kesalahan dalam identifikasi anak berbakat ialah anggapan bahwa hanya kecerdasan dan kecakapan sebagaimana diukur dengan tes prestasi belajar yang menentukan keterbakatan berbagai dan produktivitas kreatif seseorang. Dalam istilah kemampuan umum tercakup berbagai bidang kemampuan yang biasanya diukur oleh tes inteligensi, prestasi, bakat, kemampuan, mental primer, dan berpikir kreatif. Sebagai contoh adalah penalaran, verbal numerikal, kemampuan spasial, kelancaran dalam memberikan ide, dan originalitas. Seperti itu. Yang selanjutnya ini adalah aspek kreativitas. Yang pertama adalah kelancaran berpikir. Kelancaran berpikir ini adalah kita harus lancar berpikir, kita harus benar-benar berpikir kreatif, inovatif, seperti itu. Dan yang kedua ini adalah keluasan. Keluasan ini adalah kemampuan untuk menggunakan bermacam-macam pendekatan dalam mengatasi persoalan, seperti itu. Dan yang ketiga ini adalah elaborasi pikiran. Elaborasi pikiran ini adalah menentukan pada pemikiran kritis, seperti itu. Dan yang keempat adalah keaslian berpikir. Keaslian berpikir ini adalah menghasilkan banyak atau ide dalam berbagai kategori atau bidang keaslian, seperti itu. Dan yang selanjutnya ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas. Yang pertama adalah waktu. Kita sebagai mahasiswa harus manajemen waktu dengan sebaik-baik mungkin, seperti itu. Dan yang kedua adalah kesempatan menyendiri. Dan yang ketiga ini adalah dorongan. Dan yang keempat adalah sarana. Dan yang kelima adalah rangsangan dari lingkungan. Dan yang keenam adalah cara mendidik anak. Dan yang ketujuh adalah kesempatan untuk memperoleh pengetahuan. Seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah unsur-unsur kreativitas. Yang pertama, kreativitas merupakan proses bukan hasil. Dan yang kedua adalah proses yang merupakan wujud dari kreativitas tersebut. Dan yang ketiga adalah kreativitas mengarah dan ke penciptaan sesuatu yang baru. Dan yang keempat adalah kreativitas merupakan bentuk
imajinasi yang dikendalikan yang menjurus ke arah beberapa bentuk prestasi. Yang selanjutnya itu adalah sikap-sikap mendukung perkembangan kreativitas. Yang pertama, tidak terlalu mengatur kegiatan anak dalam bermain-main dengan gagasan dan konsep. Dan yang kedua adalah tidak menekan anak. Dan yang ketiga adalah tidak mengejek dan mengkritik prestasi anak, tetapi justru mendorong anak untuk lebih kreatif. Dan yang keempat yaitu adalah tidak terlalu melindungi anak. Dan yang kelima adalah demokratis dalam mendidik anak. Dan yang keenam adalah tidak konservatif. Dan yang ketujuh adalah memberi kesempatan pada anak untuk memperoleh pengetahuan. Yang selanjutnya atau yang kedua, yang B adalah pendekatan kognitif dan pendekatan kepribadian kreatif. Ada yang sudah tahu tentang pendekatan kognitif? Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif ini adalah bagian terpenting dari sains kognitif yang telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam perkembangan psikologi pendidikan. Dalam psikologi kognitif, manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang beraksi secara pasif pada lingkungannya sebagaimana anggapan behaviorisme, akan tetapi ia dianggap sebagai makhluk yang berusaha memahami lingkungannya, makhluk yang selalu berpikir homo sapiens, seperti itu. Yang selanjutnya adalah pendekatan kognitif dalam proses pembelajaran meliputi 3 aspek pokok. Yang pertama yaitu adalah aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan ini yaitu menjelaskan tentang kemampuan berkaitan dengan bidang kognitif. Dan yang kedua itu adalah aspek pemahaman. Aspek pemahaman ini adalah kemampuan untuk menyampaikan sesuatu dengan menggunakan kalimat kita sendiri. Dan yang ketiga adalah aspek penerapan. Aspek penerapan ini adalah kemampuan berpikir untuk menerapkan tentang teori atau prinsip seseorang, seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah pendekatan kepribadian kreatif. Pendekatan kepribadian kreatif ini adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi produk atau gagasan apa saja yang dasarnya baru dan sebelumnya tidak dikenal pembuatannya. Ia dapat berupa kegiatan imajinatif atau sintesis pemikiran yang hasilnya bukan hanya perangkuman. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri kepribadian kreatif. Di sini ada 5, yaitu adalah yang pertama, pribadi kreatif memiliki kekuatan energi fisik yang memungkinkan mereka bekerja berjam-jam dengan konsentrasi. Dan yang kedua adalah pribadi kreatif cerdas dan cerdik. Dan yang ketiga adalah kreativitas memerlukan kerja keras, keuletan, dan ketekunan. Dan yang keempat adalah pribadi kreatif menunjukkan kecenderungan androgini psikologis. Dan yang kelima adalah pribadi kreatif dapat bersikap rendah diri dan bangga akan karyanya pada saat yang sama. Seperti itu. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan hasil presentasi saya pada hari ini, yaitu adalah kesimpulan bahwasanya kreativitas ini tidak berwujud dari hasil yang konkret. Akan tetapi, kreativitas ini dapat berupa sebuah kegiatan imajinatif atau sintesis pemikiran yang hasilnya nanti bukan hanya sebuah rangkuman, di mana kreativitas ini sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dalam kreativitas terdapat juga yang namanya keberbakatan, di mana keberbakatan ini memiliki kemampuan kognitif di atas rata-rata dan mempunyai intensitas yang kuat yang dipadu dengan pengalaman dan kesadaran diri. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.